Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari kpbusiness.com. Kali ini kita belajar tentang database ya. Ada kalanya kita butuh plugin yang bisa menyimpan database, misalnya plugin untuk semacam komunitas gitu, atau untuk web sekolah gitu kan, kita butuh database dari siswa atau dari anggota. Nah, sebenarnya WordPress sendiri sudah ada semacam custom field gitu ya untuk user. Tapi menurut saya itu terlalu berat ya. Pertama terlalu berat, yang kedua kalau filternya itu agak sulit gitu. Misalnya kita mau filter murid-murid yang umurnya 10 tahun gitu atau 9 tahun, itu kalau pakai custom field agak susah gitu, karena custom field itu value sama itunya dijadikan satu, sama field sama value-nya dijadikan satu. Jadi untuk melakukan filteringnya menurut saya susah. Jadi sebaiknya kita memakai tabel database sendiri, sehingga untuk filtering database-nya nanti akan lebih mudah lagi. Nah, untuk pengelolaan database kita masuk ke php-admin ya. Kalau di localhost ya localhost/php-admin. Nanti setelah login, kemudian Anda masuk ke database WordPress Anda. Biasanya nanti akan ada tabel-tabel yang sudah terinstall sebelumnya seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan saja. Nah, untuk tab ini kita harus menambahkan manual ya, bisa melalui ini atau bisa lewat script. Tapi nanti kita akan membuat installer pluginnya, sehingga member cukup mengaktifkan plugin sudah langsung dibuatkan tabelnya. Nah, sebelum itu kita harus membuat dulu tabelnya. Nah, kita coba buat nama ya, misalnya kita buat tabel dengan nama anggota gitu. Nah, kemudian Anda butuh berapa kolom. Ini sudah ada 4. Nah, kita buat misalnya 10 gitu. Kemudian go. Nah, kemudian ini ada isi dengan nama-nama fieldnya. Untuk penamaan field sama kayak fungsi ya, jadi hanya boleh angka, huruf, dan tanda garis bawah. Terus usahakan untuk yang pertama itu adalah ID, dan beri sesuatu yang unik ya, misalnya ID anggota gitu, sehingga ketika nanti di compare dengan tabel yang lain, ID ini tidak campur gitu, karena biasanya ID cuma ditulis ID gitu aja. Nah, kemudian tipenya ini kalau rencananya Anda membernya itu akan banyak sampai jutaan gitu, nah Anda pakai yang big integer ini ya, big integer. Tapi kalau sedikit misalnya hanya ratusan, itu integer aja sudah cukup. Kemudian untuk indeksnya ini dibuat primary, jadi ini akan jadi indeks utamanya. Kemudian go aja, lalu auto increment ini AI ini Anda centang. Jadi nanti ID ini akan otomatis terisi sendiri dan angkanya selalu unik gitu. Kemudian misalnya yang kedua kita tulis nama ya, nama anggota. Nah, untuk tipenya terserah. Kalau isiannya nanti kemungkinan sedikit gitu, Anda bisa pakai varchar. Varchar ini dihitung karakter ya, maksimal berapa karakter gitu. Atau kalau misalnya Anda suka lebih panjang gitu, misalnya ada keterangan atau apa, Anda bisa pilih yang teks ya. Kemudian varchar ini kita untuk nama kan biasanya sekitar 50 karakter gitu ya. Kemudian misalnya Anda buat tanggal lahir gitu. Nah, agar bisa tracingnya gampang, tipenya harus disesuaikan. Karena tanggal lahir tipenya adalah date, kita buat date. Kalau untuk tanggal pendaftaran, misalnya tanggal pendaftaran. Nah, ini kan kita butuh waktu juga, kita bisa pakai date time. Date time. Nah, ini ya. Jadi dia akan mencatat tanggal dan waktu. Nah, yang isian lain terserah Anda mau isi apa, misalnya alamat email atau ID, WP-nya. Jadi dia punya akun di WP juga kan. Ini kita harus masukkan juga supaya terhubung di sini. Jadi ketika dia login, data-datanya ini akan muncul. Jadi Anda butuh ID WP-nya juga. Nah, kemudian apalagi?
nama, email, alamat misalnya. Alamat ini bisa dibuat agak panjang, jadi kita pakai teks saja. Lalu nomor HP. Nomor HP bisa menggunakan varchar. Nomor HP sekitar 20-an ya, 20 karakter udah kebanyakan lah. Kemudian apalagi, nama, alamat, nomor HP, kota, provinsi. Nah misalnya seperti ini, kita pakai varchar aja. Kota 20 udah panjang ya. Kemudian provinsi 20. Oke, sudah semua. Kemudian kita save. Nah, Anda sudah punya tabel sendiri, yaitu ID anggota, nama, tanggal lahir, tanggal pendaftaran, ID WP, alamat, nomor HP, kota, dan sebagainya. Nah ini Anda coba-coba dulu pembuatan database. Nah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya membuat form dan sekaligus mengakses database ini nanti bagaimana. Oke, sekian dulu dari saya, Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.